Bagus pidatonya, bangga kita punya wakil gubernur yang rodok ngerti temenan masalahnya ya. Nek wingi ku pokoke cengengesan tok ae. Oke, ngene sik, tapi aku mergo wis kadung ngomong ngene, aku iki jane nyimpen sego sak dandang. Punel segone tapi gak tak tokno wong gak ono sing butuh. Amarga Mas Emil rodok ketok-ketoke ngerti ambune, tak culikno seperapat seperapat entong ya. Ngono ya. Gini, cita-citanya tadi kan memperlakukan Jawa Timur sebagai pancernya masa depan Indonesia. Apa namanya itu mata air, apa namanya itu sumber ekonomi utama Indonesia dan seterusnya lah. Pokoknya gini, ada beberapa poin. Pertama gini, kalau Anda membangun Jawa Timur dengan skala Jawa Timur, maka Anda akan tetap kerdil sampai kapanpun. Anda berpikirnya Jawa Timur harus berpikir Indonesia dan dunia. Anda harus mengerti bahwa medan perangnya itu globalisasi dan Jawa Timur itu sebenarnya memiliki semua modal untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi superpower masa datang. Jan-jane mustahil Indonesia punya masalah kemiskinan. Wong sugih koyok ngene tanah air isine koyok Korea gak duwe apa-apa lho, sugih. Kok Indonesia wis 70 tahun kok masalah kemiskinan. Iku apa sebabnya? Apa saking gobloke sing mimpin ta ya apa? Ya. Tapi aja ngomong ngono ngene, menurut saya gini. Kalau Anda membangun apa Jawa Timur atau apapun seluruh Indonesia, kalau paradigmamu masih paradigma Yunani kuno sampai Renaissance, sampai globalisasi yang sekarang, maka Anda akan tetap menjadi ekor dari globalisasi. Anda akan tetap tidak mampu membangun paradigma baru yang dunia akan tidak mau akan ikut Anda. Jadi nek paradigmamu iku melok Yunani kuno, Jawa dipateni, ya toh, Islam dipateni, terus carane ndelok kebesaran iku apa toh? Oh, kebesaran iku peninggalan gedung sing gede. Pun yo bae gak gelem gawe gedung gede-gede kok. Nek prasaku aja adek didudah bapak-bapak. Borobudur itu gak ono indahe nek dibanding karo mall-mall ya. Gak ono listrike. Apa sebabnya? Mergo nek mall itu paradigma Yunani kuno, Renaissance dan globalisasi. Tapi kalau Borobudur itu letaknya tidak di tanah. Borobudur letaknya di dalam kesadaran teosofi dan filosofinya masyarakat Indonesia. Jadi Borobudur itu dibangun di dalam jiwamu. Sama dengan Ka'bah. Apa istimewanya Ka'bah itu? Mek kotak-kotak, gak ono ukirane, gak ono lightinge, gak ono, ya mek ditutup kain ireng kayak mayat. Apa istimewanya? Loh, kalau paradigmamu paradigma Yunani kuno dan modernisasi secara barat, Ka'bah itu apa? Nah kita, menurut saya, Jawa Timur harus berani merintis paradigma baru seperti yang Mas Emil katakan tadi. Harus mengerti kebesaran cara kita itu bagaimana. Karena ada beda sangat besar. Kita tidak pernah membangun materialisme, yang kita bangun adalah kepribadian manusianya. Tidak berarti sekolah gak penting, tidak berarti gedung-gedung gak penting, penting. Tetapi dia tidak nomor satu. Kene iki ya, PT kepingin mabur koyok manuk, gak iso mabur, pitike ilang pisan. Awake dhewe. Karena kita paradigma burung, padahal kita ayam. Kita ini semut, tapi anak-anak sapi. Semut itu tidak terlawan oleh siapapun. Nek memberantas sapi sak dunya iso dipateni, tapi nek semut gak iso kok pateni. Gak iso Indonesia dipateni sapa ae, mergo awakmu iku semut ireng, aja anak-anak sapi. Arek-arek wis sinau to, masyarakat semut bagaimana mekanismenya, pemerintahannya bagaimana, pangannya bagaimana, pertahanan komunitasnya bagaimana, kan sudah belajar. Itu metabolisme dan organisme yang diciptakan Allah langsung. Bagaimana lebah, bagaimana semut. Itu surat di Al-Quran. Ini tak saya perpanjang, tapi intinya pokoknya Bu Khofifah sama Mas Emil menurut saya harus berani ngincipi paradigma baru dengan cara pandang. Ndelok Mojopahit secara barat, kayak apa? Wong kono iku kate mateni kene iki biyen, dielek-elek terus. Gitu loh. Mereka itu membunuh kita. Nah, teman-teman sekalian, kok Indonesia sampai angel soge iki apa? Kok Indonesia kok rumasane narkoba iku marijuana karo
Narkoba terbesar di Indonesia itu mentalnya itu narkoba, korupsinya, golek badi ya urusannya. Kepentingan pribadi terus, gak tahu mikir rakyat temenan. Munggah pangkat ae urusannya, ya tak gak? Jadi rakyat tidak pernah yang namanya manunggaling kawulolan Gusti, tidak belajar kepada gundul pacul. Manunggaling kawulolan Gusti dianggap kebatinan. Oh enggak. Manunggaling kawulolan Gusti itu adalah kalau sudah jadi wakil gubernur, kalau sudah jadi gubernur, kalau sudah jadi presiden, di dalam dirimu itu manunggal antara kawulolan Gusti. Tuhan menyatu dengan rakyat di dalam dadamu. Kalau engkau menyakiti Tuhan, rakyatmu yang akan protes dan hancur. Kalau engkau menyakiti rakyat, Tuhan yang akan marah. Maka setiap raja di Indonesia harus menyatukan rakyat dan Tuhan di dalam dirinya. Itulah pok atau pangkal manajemen dia di dalam membangun keadaan di tempatnya. Dia satu. Berikutnya. Nek soal masalah Indonesia itu paradigma oyote ku keliru oleh ndelai lemah itu. Oleh ngatur nandure ku biyen salah. Tahun 45 itu banyak kesalahan, tapi ini tak terus nongko aku makar. Lu sak embrek lho, aku iso nduduhi nang awakmu lho aku. Akeh. Dan itu tidak bisa kudune debat capres iki ditakoni mau. Wis tak gaekno 45 pertanyaan tak cicil 11 11 kon gak iso jawab apa meneh 45. Selamat aku ki sabar tak jarno gak apa-apa. Krungu ya apa aku menengahi gak masalah tuh aku gak tahu berontak, gak kabeh tak tulungi kabeh. Gak ono sing gak tak tulungi. Gitu loh. Nah, ibarat wit-witan, wae bongkang-bongkenge bolak-balik. Presidennya gonta-ganti cek bongkenge, nggih ta mboten? Nggih. Apa sebabnya? Oh, duduk godhonge rek. Duduk kembange, duduk wite. Lemah karo oyote iku biyen gak cocok. Lemah karo winie iku biyen gak cocok. Iku nek ibarat wit. Nek ibarat wong krabi, akad nikahe biyen gak tepak iku. Akhirnya rumah tanggane congkrat terus. Mosok ngate milih presiden itu kon nek milih Jokowi kon dibenci karo wonge Prabowo. Kon milih Prabowo dibenci karo wonge Jokowi. Jadi begitu kamu memilih, kamu dibenci oleh separuh rakyat Indonesia. Iku cap apa urip koyo ngono iku? Ya apa foto wedi. Tahiyat lho wedi ngene berarti Jokowi nek tahiyati. Paksa ngene paksa. Dan seterusnya gini loh. Politik penting, demokrasi penting, tapi demokrasi yang sedang kita laksanakan itu demokrasi dengan resolusi yang masih sangat rendah. Pikselnya cuma beberapa. Ibarat kamera itu cek blurut, cek Nokia zaman-zaman lawas. Tidak punya presisi, tidak punya detail, tidak punya pemetaan yang tepat untuk melihat bangsanya sendiri. Maka di luar pembangunan fisik di Jawa Timur, menurut saya yang nomor satu adalah bagaimana Bu Khofifah dan Mas Emil membangun kepercayaan diri orang Jawa Timur, membangun pengertian mengenai kekayaan jiwa kita, kekayaan budaya kita, kekayaan pribadi kita. Gak ono uang rakyat ngeluhi rakyat Indonesia sak dunyo. Indomaret jarine mateni piro? Indomaret siji mateni warung piro? 50 jare Pak Suko. Matek ta warunge? Gak. Indonesia sangat dekat dengan Allah. Kok ide-ide gak matek-matek arek-arek iki. Wis setengah urip ku ya wis urip. Duwe dhuwit 100 cukup, 75 ya cukup, 50 ya cukup. Selawe ya dicukup-cukupno. Jek iso urip wong Indonesia. Kalian para pemimpin hendaklah mengetahui bahwa rakyatmu itu rakyat yang disayang dan diberi fadilah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia sekarang sedang di masa peralihan Mas Emil. Wis to gelem gak gelem kok berubah. Bosen wisan sing koyo ngene iki bosen, kok berubah. Ya, dan saya harap itu mulai 2025 wis mulai. Ya. Dan Presiden Indonesia, Gubernur Indonesia haruslah seorang negarawan tingkat dunia
yang mengerti dunia. Kamu tidak ngerti Indonesia kalau tidak ngerti dunia. Kamu tidak mengerti Indonesia kalau kamu tidak memahami apa yang dilakukan dunia kepada Indonesia. Kamu itu dihapusi. Nek kon gak ora dihapusi bangun ya apa kon? Maka seorang pemimpin Indonesia haruslah seorang ilmuwan, filosof, budayawan, diplomat tingkat dunia. Tingkat dunia. Dan ingin saya nyatakan, dan yang ada pemimpin dengan kadar dan kaliber dan tingkat dan resolusi yang tinggi seperti itu hanya ada di Jawa Timur. Tidak ada di seluruh bumi yang lainnya. Jadi Jawa Timur bukan hanya hebat dengan dirinya sendiri. Jawa Timur akan bikin hebat Indonesia dan Jawa Timur akan bisa merubah seluruh dunia. Wes bosen Amerika ya wes bingung dewe. Milih presidennya turunan ibu kita Kartini ya. Habis terang terbitlah Trump. Habis gelap terbitlah Trump. Bingung dewe. Paul Obama pun tidak merubah apa-apa di dunia. Dia hanya merubah Amerika sedikit-sedikit, tapi dia tidak berjasa untuk dunia. Sekarang kamu lihat, kamu pelajari Soekarno jasanya apa, kamu pelajari Soeharto jasanya apa, jeleknya apa, kurangnya apa. Semua presiden kamu pelajari. Pelajari dengan sungguh-sungguh, objektif, ojo lorati nek kon ketemu sing gak-gak. Timbane kon tak kandani geblak kon. Itu ya, tapi kita seneng karena beliau ngomong tentang paradigma baru. Maka sekarang tolong ndelok Mojopahit ojo dengan cara berpikir sejarawan barat, ilmuwan barat. Tolong digabung dengan kearifan kita sendiri, jare kearifan lokal. Jare kearifan lokal. Lah Jawa iku ya apa? Gak ono rek gedung elek kaya Ka'bah iku elek sih. Gitu. Tapi gak ono tempat pariwisata sing ditekani wong tanpa berhenti. Gak ono detik sing gak tawaf. Kabeh wong tawaf. Pokoke Ka'bah gak tau leren ditawafi. Gak ada promosi, gak ada iklan, gak ada pemasaran. Diparani wong terus. Kanggo merat Cina sambat aku, ya oh bocah Muhammad iku kurang ajar. Lho napa ngono? Iku enak temen Arab iku gak lapo-lapo diparani wong bawen dina. Gak ono diskon, gak ono wes pokoknya. Nah, apakah Muhammad pernah berpikir ekonomi dan kapitalisme? Kamu tahu enggak? Ka'bah adalah contoh bahwa kalau kamu berbuat baik, kamu akan menjadi pusat energi. Kamu akan menjadi pusat magnet. Kamu akan ditatangi oleh uang. Kamu jangan mencari uang, bikin uang yang mencarimu. Jangan nemu tapi tinemu oleh uang. Rakyatku sekalian, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, tidak ada waktu lagi, mulai hari ini anak-anak muda harus mulai bangkit. Beri aku 10 pemuda, tak kohon ngasak. Anggitmu pidato tak hapusi kon. Di Maiyah itu nanti Pak Pri kita mohon cara berpikir kita itu jangan fakultatif. Kita ini universitas. Jadi tidak ada fakultas kedokteran yang tidak terkait dengan psikologi, tidak terkait dengan sosial, dengan ekonomi. Tidak ada sesuatu yang tidak terkait dalam kehidupan. Erongmu itu ada hubungannya karo selitmu. Nek gak percaya ambungen. Seneng aku ndelok arek engko bahagia. Ngene carane ngibur arek sing gak ndek duwe. Lah ngono ya. Ini rek ya. Tapi pokoknya ngene rek, Mas Emil ini Jawa Timur sampai nak jadi wakil gubernur Jawa Tengah gak kayak ngene. Iki Jawa Timur. Ya sampean rene gak apa-apa ndek pojok kene ya, tapi ojo ngalangi wong sing mburine sakno sampean. Apa meneng kok sampean ngentut ya? Oke, sampean ndek kene gak apa-apa Mas ya. Oke, gak apa-apa tapi bijaksana satu sama lain. Tidak ada yang mengganggu satu sama lain, tenang aja. Semua bijaksana.
Yang nomor satu bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu jangan melakukan sesuatu secara tidak tepat, baik waktunya, ruangnya, konteksnya, nuansanya, estetikanya, semua. Jadi nomor satu itu bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haqi, bukan bil khairi, tapi bil hikmah. Memproses sesuatu nomor satu teorinya adalah dengan hikmah atau dengan kebijaksanaan dan seterusnya. Iki dawa lah, mak wis turu arek-arek. Monggo Pak, monggo ngajeng Pak. Oke, saya tidak berpanjang-panjang, tapi intinya aku pokoknya sampai di waktu 5 tahun, mungkin 10 tahun insya Allah. Ya, iki Jawa Timur Mas Emil, top iki. Soal Jombang sak piturute, Jawa Timur kok ono Jombangnya. Jombang iki ya tidak dipelajari karo arek-arek. Sampean ngomong Mbah Hasim gak ngomong Mbah Khalil. Ya apa sampean iki? Ya Mbah Khalil itu lebih tinggi daripada Cokro Aminoto. Seharusnya Mbah Khalil itu pahlawan nasional dan tapi belum sampai hari ini. Apa sudah? Indonesia ini karena dia tidak tahu dirinya, tidak mengerti apa yang penting bagi dirinya, skala prioritasnya salah, primer sekundernya terbalik, maka mereka tidak mengerti harus menghormati siapa. Saudara-saudara, saya nyatakan sekali lagi dengan ini kemerdekaan Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya. Adapun hal-hal yang menyangkut perpindahan kekuasaan, aku wis takon nang kabeh kan sing jawab, iku sing dipindah iku apane? Dipindah teko sapa nang sapa? Kapan olehmu nglakoni? Kan sing iso jawab. Karena sih sampai saya gila, nek kon dadi presiden gak iso jawab iku lho. Kon iku proklamasi gak iso jawab terus dadi presiden. Berarti presiden terbuat dari plastik kon iku. Jamure-muring ya, aku gak ngomong sapa-sapane lho ya. Saya hanya melihat bahwa Indonesia adalah bangsa besar di muka bumi. Bangsa Indonesia punya keunggulan alam dan manusianya melebihi semua yang lain di dunia. Dan Indonesia tidak akan menjajah siapapun. Orang yang menjajah adalah orang miskin, orang yang merendahkan adalah orang yang rendah. Indonesia tidak merendahkan siapapun. Indonesia lho dijajah gelem diperkosai lho menengai saking tepake wong Indonesia. 350 tahun diperkosa. Terus tahun 45 leren. Takon, empun ta niki ngono. Mboten napa-napa sampean terusaken. Lho Indonesia gak matek-matek. Gak iso, ndak ada matinya. Indonesia tidak ada matinya. Dirubah Pak, ojo harga mati Pak. Indonesia tidak ada matinya. Ngono. Nek harga mati, engko ditambahinnya muring-muring sampean. Indonesia harganya mati. Lah muring-muring. Nek Indonesia ndak ada matinya. Maksud saya bukan mati dalam pengertian dunia akhirat, mati dalam arti entitas keindonesiaannya. Ngono ya Rek ya. Kon tak dongakno Rek, omahmu dileboni malaikat. Nggawa berkat. Nggawa kenduren, nggawa dhuwit, meneng-meneng kon tangi turu kok sesek ya. Dotok dhuwit akeh ngono ya, sapa ro ya. Sapa ro ya. Lho percaya kok kedaden temenan, dadak keliru soalmu dhewe engko. Iki sing garai susah iki lho. Iki omah iki nek ana malaikat, nek ana kirike, malaikat gak gelem mlebu iki lho. Nih, iki. Sampeyan kandhane satu-satu iku. Ana lukisane malaikat gak mlebu, ya ta? Ana kirike, nek kon ngingukir ndek omahmu malaikat gak gelem teko. Nek arek Jawa Timur, terutama Jombang, seneng ya, tapi lho kok tapi apa? Gak mati-mati aku. Israel teko, waduh ana kirik gitu. Rusak musuh maknya ya. Bener ya? Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Emil. Kita rakyat, kita yang punya Jawa Timur, kita punya hak untuk mengamanati beliau dan kita mempercayakan semua itu kepada beliau. Beliau tidak harus melakukan semuanya, tidak harus khatam, tapi beliau harus menjalankan surat-surat awal dari Al-Qur'an untuk memulai Jawa Timur masa depan yang akan memimpin Indonesia dan dengan itu Indonesia akan memimpin dunia. Ojo sampai kon maca Quran salah Al-Fatihah.
Tiga terakhir ya. Tiga hal. Iki sing salah di dunia iki ana telu. Indonesia iki salah Al-Fatihah, salah akad nikahe, salah oyote karo lemahe pas nandur biyen. Gitu ya. Nomor loro. Jadi Indonesia iki nyuwun sewu kudu didandani Al-Fatihah. UUD 45-nya, Pancasilanya. Teksnya mungkin tidak, tapi pemahamanmu, paradigma berpikirmu terhadap itu harus didandani. Saya tidak tega untuk membuka itu sekarang. Tapi pokoknya Indonesia ini tetap ya apa kudu di-recover, harus dilahirkan kembali. Saya tidak anti Indonesia, I love Indonesia, aku cinta rakyat Indonesia dan aku bermalam-malam sampai pagi menerapkan cintaku kepada mereka. Nomor loro, sing salah, sing Al-Fatihah salah itu ya Islam. Islam sing tutuk kon niku Islam duduk Islam teko pabrike Nabi Muhammad. Wis dijupuk karo grosir, terus mari ngono dijupuk meneh dikulak karo agen-agen, sub-sub agen, terus kon roh Islam iku teko pengecer-pengecer. Iku wis mazhab KW 4. Terus kok anggap hasil pengecer iki Qur'ane, pabrike duduk iku. Pelajari kembali Islam. Gak ngene Islam iku. Gak ngene. Ya nek sembayangmu bener, cuman nek silaturahmine politike semua gak ngono Islam itu. Kon gak sinau 10 tahun Kanjeng Nabi ndek Madinah iku ya apa gak kok sinaune. Kon sinaune mulai Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nabi Muhammad dengan madaniyahnya, dengan at-taqafah al-madaniyah kamu gak mempelajari. Padahal di situ Mas Emil, di situ sampean lihat bagaimana master plan dan timeline-nya Rasulullah membangun kota Madinah. Apa yang dilakukan? Kalau sampean pedoman itu berarti tahap pertama tek, tahap kedua tuk, tahap ketiga tok, jelas masalahnya. Rasulullah adalah seorang kepala negara yang tanpa jabatan dan tanpa negara. Tapi melakukan master plan kenegaraan dan kota yang melebihi semua orang. Dan undang-undang di Madinah bukan undang-undang yang dibikin oleh DPR dan orang-orang pinter hasil sekolahan. Karena kalau hasil sekolah nanti akan terpengaruh dan terkontaminasi oleh kepentingan si pembikinnya. Tapi undang-undang Madinah dibikin oleh kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu hilang ketika Abu Bakar mulai menjadi khalifah. Kedaulatan rakyat diganti menjadi legalitas kepemimpinan politik. Dan seterusnya. Tapi kita tak terus aku dianggap kafir. Ya, aku kafir dan anjane wis kafir aku. Kon goblok kon suwe aku. Kayak terus saiki kon. Ket biyen aku kafir, Gusti Allah kafir apa meneh aku. Lho kok Gusti Allah kafir lah? Ya kafir untuk setan, Gusti Allah kafir lah ngono. Ya tak gak? Hoak. Apa hoak itu? Tergantung kepentingane. Nek gak cocok karo kepentingan pemerintah, hoak, ngono ta? Jadi pemerintah juga jangan mengklaim hoak atau tidak. Ajarkan berpikir dewasa, mateng, seimbang, sehingga ada apa saja berita yang masuk, mereka punya kedaulatan untuk menjernih informasi itu. Tapi kalau atas dasar otoritas, apa keabsahan bahwa Kapolri mengatakan ini hoak? Ya apa nek pernyataan Kapolri itu ya hoak pisan? Sapa pedomane apa? Makanya kita harus belajar. Rakyat yang harus punya kedaulatan dan belajar kamu. Oke, kalau gitu kita mohon kepada bapak-bapak untuk ikut bernyanyi bareng ya. Oke, kalau gitu kita mohon ngene iki ae iki pangan rek, ngene suwen iki wis. Ayo dipangan. Ayo kana. Iki cek mundur. Yo, mikrofon ke depan semua. Bismillah. Untuk Republik Indonesia yang akan ditolong oleh Jawa Timur, yang akan dibangkitkan dari Jawa Timur dan akan dipimpin oleh orang-orang Jawa Timur, ya. Kita ringkes Indonesia melalui era-era dari kemerdekaan sampai hari ini. Nyun sewu Pak Dandim, Bapak dari Polda, Bapak Kepala BKPM, mikrofonnya ke depan. Mas Pri, habis ini Mas Pri. Habisnya lagu ini Mas Pri, kemudian tanya jawab dan beberapa bapak yang lain. Mikrofon. Wes. Oke. Oke. Imam kayak kuing-kuing kayak iku. Oke, monggo Bapak. Ya, oke. Kita masukkan Indonesia ke dalam diri kita, ya Rek ya.
sejarahnya kita urut di dalam kesadaran kita. Jadi pertama, maju tak gentar untuk era 40-an, kemudian era 50-an, 60-an dan seterusnya ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rek? Yele apa iki? Mas Emil ada enggak Jawa Timur? Jawa Timur apa ngono kan? Masih dicari. Kemarin di Sragen niku, Sragen guyub rukun ngene iki. Terus aku kondok, Mbak Ibu iku duduk guyub rukun nantang gelut yo ngene. Kemarin di Padang Bonang ya bedanya semua politik itu begini. Tapi hidupmu jangan begini, hidupmu harus begini, menggunakan jari-jarimu, menggunakan detail, budaya, estetika, akhlakmu dengan fungsi jari yang bermacam-macam. Begitu kan mlebu parpol mesti ngene, nyalek mesti ngene. Ono tanya caleg ngene, gak ono. Mesti ngene lah. Nah, ini adalah resolusi rendah. Dia memahami tangan hanya kepalannya saja, tapi tidak ada fungsi-fungsi detailnya. Ngono ya. Oke, tapi tetap ngene ya penting rek. Nek gak ngene londo gak lunga pian ya. Ngono lho. Kita mulai dengan ngene, maju tak